Pada tanggal 6 Juli tahun 2022 pagi waktu Korea Selatan, jet tempur KF-21 Boramae yang dikerjakan bersama Indonesia unjuk gigi. Pemandangan bersejarah terjadi di apron markas besar Korea Aerospace Industries Sky, di Sacheon, Gyeongnam gara-gara jet tempur KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan. Bagaimana tidak, prototipe No. 1 dari pesawat tempur supersonik domestik pertama, KF-21 Boramae, yang dikerjakan Korea Selatan dan Indonesia meninggalkan hanggar dan berlari di landasan di depan wartawan lokal. Aksi jet tempur KF-21 Boramae ini adalah prosedur terakhir untuk memulai uji terbang pertama paling cepat akhir bulan ini. Runway test akan dilanjutkan selama kurang lebih 2 minggu, dan jika tidak ada kelainan maka akan memasuki tahap Flight Performance Test. Dengan kata lain, itu akan menjadi yang pertama terbang di atas langit setelah menabrak landasan pacu dengan mengemudi dengan kecepatan 130 knot atau lebih, yang merupakan kecepatan lepas landas. Saat uji darat, pemandangan tak biasa nampak dari jet tempur KF-21 Boramae. Pasalnya, dikutip zonajakarta.com dari akun Facebook Korea Defense Block pada tanggal 7 Juli tahun 2022, penampakan rudal meteor Bifra Arms nampak di jet tempur KF-21 Boramae. Foto-foto prototipe KF-21 Boramae meluncur selama uji darat. Ia membawa meteor BVR-AAM di perutnya, tulis akun Facebook Korea Defense Block. Dikutip zonajakarta.com dari Air Force Technology, Meteor Beyond Visual Range Air-to-Air Missile, BVR-AAM, adalah rudal generasi berikutnya yang dipandu radar aktif, di luar sistem rudal udara ke udara, BVR-AAM, jangkauan visual. Rudal tersebut diproduksi oleh MBDA Systems untuk 6 negara Eropa. Meteor BVR-AAM dapat diintegrasikan pada Eurofighter tipe ON, SAP, Gripen, pesawat Dassault Rafale, dan jet tempur F-35 Lockheed Martin. Dikatakan sebagai salah satu rudal udara ke udara paling efektif di dunia. Dirancang sebagai unit yang lengkap, rudal ini tidak memerlukan perakitan dan pemeliharaan segera sebelum dimuat. Pengaturan ini mengurangi biaya dukungan logistik kehidupan secara keseluruhan. Ini dilengkapi dengan fitur kinematika yang ditingkatkan. Ia mampu menyerang berbagai jenis target secara bersamaan di hampir semua cuaca. Rudal ini dirancang agar kompatibel dengan rel tipe M120 dan sistem peluncur ejek. Rudal tersebut memiliki jangkauan lebih dari 100 km. Dirancang untuk kecepatan lebih dari Mach 4, rudal memiliki zona larangan melarikan diri yang besar. Meteor dapat menyerang target bergerak seperti jet, kendaraan udara tak berawak UAV, dan rudal jelajah pada saat yang sama karena kemampuan pelacakannya yang ditingkatkan. Dalam proyek jet tempur KF-21 Boramae, Jakarta berjanji menanggung 20% dari total biaya dengan imbalan mendapatkan sebuah prototipe dan transfer informasi teknis dan produksi 48 unit pesawat. Indonesia harus menanggung 1,6 triliun won, berkurang dari sebelumnya 1,7 triliun won setelah negosiasi ulang dengan Korea Selatan. Saat ini Indonesia harus membayar 1,6 triliun won atau 20% dari total biaya proyek KF-21 Boramae. Namun sejak proyek KF-21 Boramae dimulai pada tahun 2016, hanya 227,2 miliar won telah dibayar. Dan sejauh ini sekitar 800 miliar won belum dibayar untuk proyek KF-21 Boramae. Padahal Indonesia dan Korea Selatan telah selesai melakukan negosiasi ulang soal pembayaran tunggakan biaya proyek KF-21 Boramae di tahun 2021 lalu. Sementara itu, dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan idaegu.co.kr tanggal 24 Mei tahun 2022, politis Korea Selatan dibuat geram lantaran Indonesia disebut belum membayar sepeser pun tunggakan biaya KF-21 Boramae. Dikonfirmasi pada tanggal 24 bahwa Indonesia tidak membayar sepeser pun selama 5 tahun saat bersama-sama mengembangkan pesawat tempur domestik pertama militer Korea, KF-21 Boramae. Indonesia menunda pembayaran dan mengirimkan 39 pilot dan teknisi domestik ke Korea Selatan, tulis idaegu.co.kr dalam artikelnya. Politisi Korea Selatan Kang Dae-sik rupanya sempat menegur DAPA yang bertanggung jawab soal KF-21 Boramae. Pada bulan November tahun lalu, ketika anggota Majelis Nasional Kang Dae-sik menegur anggota Majelis Nasional Indonesia karena tidak membayar iuran, Kang Eung-ho, Direktur DAPA, mengatakan, kesepakatan akhir tertunda karena situasi COVID-19, tapi perjanjian ini sangat berarti. Sebagai tanggapan, Kang mengatakan, mengingat biaya pertahanan 1 tahun Indonesia,
DAPA selesai menyusun kontrak yang diubah dengan Indonesia sebelum terlambat, sehingga insinyur dan pilot Angkatan Udara Indonesia dapat mengembangkan jet tempur gaya Korea. Kita perlu memastikan bahwa aset berwujud dan tidak berwujud dari proses dapat diperoleh secara wajar, katanya, lanjut media Korea Selatan tersebut.